Apa kabar para peserta didik dan para pemirsa? Senang sekali saya bisa menyapa Anda semuanya dalam pembahasan pecahan senilai atau pecahan ekuivalen pada bagian kedua. Pada bagian terdahulu kita sudah melihat konsep pecahan dari kehidupan sehari-hari dan kisah pecahan dari bangsa Mesir kuno. Sekarang bagaimana cara mendapatkan pecahan senilai? Tentunya kita harus punya cara ya untuk mendapatkan pecahan senilai atau untuk memeriksa apakah dua pecahan itu senilai, apakah tiga pecahan itu senilai. Perhatikan konsep dasar berikut. Pecahan senilai dapat ditentukan dengan menggunakan cara yang pertama, konsep geometri. Perhatikan, gambar ini mula-mula kita menggambar persegi panjang utuh ya. Persegi panjang utuh ini mengikuti kursor saya ini persegi panjang yang digambarkan auto ya, sebegitu utuhnya. Berikutnya dipotong menjadi dua potong yang sama ukurannya, sebelah kiri diwarnai, yang sebelah kanan tidak. Yang diwarnai ini dapat dituliskan satu, ini satu, semuanya 1/2/2. Yang diwarnai diletakkan di atas, kemudian per, semuanya diletakkan di bawah 2. Karena kita mengingat pecahan itu adalah sebagian dari keseluruhan. Berikutnya lagi, dari potongan ini yang sebelah kiri yang berwarna dipotong menjadi dua ukuran yang sama, dua potong yang sama ini. Begitu juga yang sebelah kanan dipotong menjadi dua potong yang sama ukurannya ini. Perhatikan luasnya ini sama dengan luasnya ini. Luas ini sama dengan luas ini. Dan kita bisa menuliskan ini yang berwarna 2/4. Dengan demikian, setengah sama dengan 2/4. Berikutnya, yang berwarna ini ruas kiri kita potong menjadi 3 potong yang sama ukurannya. Seperti ini. Yang sebelah kanan, yang tidak berwarna ini, kita potong menjadi 3 potong yang sama ukurannya seperti ini. Perhatikan luasan yang tidak berwarna ini. Sama. Luasan ini sama artinya ini potongan ini ditambah potongan ini tambah potongan ini. Begitu pula yang berwarna. Luasan yang berwarna ini sama dengan potongan ini ditambah potongan ini tambah potongan ini. Yang berwarna bisa kita tuliskan 3 per keseluruhannya 6. 3/6 sama dengan setengah. Nah, ulangi lagi. 3/6 ini sama dengan setengah. Ya, berdasarkan potongan gambar tadi, luasan ya, luasannya dikaitkan dengan luasannya. Karena setengah sama dengan 3/6, setengah sama dengan 2/4, tentu kita bisa menuliskan dengan kaidah matematika 2/4 sama dengan 3/6. Setengah sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Itulah cara yang dipakai dengan menggunakan konsep geometri untuk menentukan apakah pecahan-pecahan itu senilai, ekuivalen, atau tidak. Cara yang kedua adalah dengan konsep perkalian silang. Perhatikan contohnya, apakah setengah dan 6/12 itu senilai atau ekuivalen? Perhatikan baik-baik. Kita bisa menuliskan setengah, ini perhatikan ya. Kalikan silang 1 ini dikali 12. 1 kali 12, pembilang kali penyebut. Pembilang kali penyebut. Kemudian 6 kali 12. 6 kali 12 sama dengan 12. Karena hasilnya sama, berarti pecahan ini senilai. Karena hasil perkalian silang tersebut adalah sama,
Maka pecahan setengah senilai dengan 6/12. Pecahan setengah ekivalen dengan 6/12. Berikutnya, apakah setengah dan 3/4 itu senilai atau ekivalen? Kita jawab juga di sini. Perhatikan 1 kali 4. 1 kali 4-nya sama dengan 4. Kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. Ternyata 4 tidak sama dengan 6. Hasil perkalian silang tidak sama atau berbeda. Sehingga pecahan setengah tidak senilai dengan 3/4. Pecahan setengah tidak senilai dengan 3/4. Pecahan setengah tidak ekivalen dengan 3/4. Berikutnya, cara yang ketiga adalah mengalih pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Perhatikan baik-baik. 3/4 dengan 9/12 adalah pecahan senilai, karena kita bisa mendapatkan 3/4, 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi pembilangnya ini 3 dikali bilangan yang sama yaitu 3. Penyebutnya 4 dikali bilangan yang sama dengan ini 3. Ya. Itu cara mengalih pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Terakhir, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 16/20. 16 dibagi 2, 20 bagi 2. 16 bagi 2 ada 8, 20 bagi 2 ada 10. Apakah harus dibagi 2? Tidak, bisa dibagi 4. 16 bagi 4, 4. 20 bagi 4, 5. 4/5. Jadi ini senilai 16/20 senilai dengan 4/5. 16/20 senilai dengan 8/10. Sama dengan yang atas ini ya. Apakah harus dikali dengan 3? Tidak, bisa dikali dengan 2. Coba kalikan dengan 2. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Berarti 6/8 senilai dengan 3/4. 6/8 ekivalen dengan 3/4. Demikianlah para pemirsa dan peserta didik yang berbahagia tentang pecahan pada bagian kedua